Halo? Suara saya udah tersambung lagi. Halo? 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 Halo, halo? Halo, 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 halo. Suara saya udah masuk? Udah. Udah, alhamdulillah. Oke, jadi barusan keputus jaringannya ya. Gitu terus kalau hujan tuh. Padahal hari ini nggak hujan sih sebetulnya. Oke, lanjut. Sekarang tadi udah sampai mana ya saya ngejelasin? Kok potong deh jadinya. Kita letak dulu. Sok, ada yang mau ditanyain dulu nggak dari materi yang barusan? Ada. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke. Saya ulang ya untuk tadi yang saldo awal. Jadi gini. Di buku besar itu ada yang dinamakan saldo awal. Nah, saldo awal ini sumber datanya dari mana? Dari neraca saldo awal. Yang mana neraca saldo awal itu didapatkan dari didapatkan dari soal. Soalnya berbentuk apa? Ada neraca saldo awal, kemudian ada soal jurnal umum gitu. Jadi berbeda. Ketika kalian menemukan saldo awal, berarti di sini harus ditulis saldo awal. Kalau misalkan tidak ada saldo awal atau tidak tercantum neraca saldo di soal yang paling awal, yang mana itu soal udah nyediain lah istilahnya ya, kalian nggak perlu posting saldo awal, nggak perlu, langsung aja ke mutasi atau langsung aja ke bagian mutasi debit kredit yang ada di jurnal yang sudah kalian kerjakan, seperti itu ya. Sok, ada yang mau ditanyain dulu? Silahkan ditanyakan terlebih dahulu. Oke. Saya izin bertanya. Boleh, sebentar Val, saya baca dulu sini dari Marcella. Kak, di semester 1 ada dosen yang ngarahin isi keterangan di BB dengan SO. Nah, sampai sekarang masih nggak tahu SO itu apa. SO. Keterangan di BB SO. Ada yang tahu SO? Saya juga baru dengar SO itu apa. Sama. SO itu apa? Ada yang bisa ngejelasin SO itu apa? Saya juga baru dengar soalnya. Coba Noval dulu. Val apa Val? Pak. Gimana? Perkenalkan diri. Perkenalkan diri ya. Dalam buku besar ya kan. Nah, yang pernah Novel ketahui perihal keterangan dalam buku besar itu macam-macam. Ada yang bahkan di keterangan buku besarnya itu ngeletakin bahwasanya cuma jurnal umum aja gitu. Bahkan kalau yang Kariska itu kan posting, tapi itu kan di jurnal umum. Terus di review itu ingin Novel tanyakan, kayak gitu tuh boleh nggak sih itu? Apakah memang ada standar dalam mengerjakan sendiri gitu kan? Itu saja sih kan. Kalau untuk siklus, untuk keterangan itu fleksibel sebetulnya. Jadi tergantung kita mau ngisi apa, tergantung kebijakan perusahaannya. Gak ada standar yang mengikat sih, kecuali untuk aturan debit kreditnya itu standar ada yang mengikatnya, yang mana ketika saldonya debit ketemu kredit itu harus dikurang. Itu aturan yang mengikat. Kalau untuk keterangan, ya yang namanya juga keterangan otomatis itu bersifatnya fleksibel, yang mana boleh ada boleh tidak. Kalau kalian pengen ada keterangan supaya lebih jelas, boleh
kalau nggak ada pun boleh juga, mungkin dengan catatan-catatan lainnya, dengan syarat misalkan harus ingat ini transaksi apa, kemudian nanti pas koreksi, pas ada koreksi kalian jangan keteteran. Karena apa? Karena ketika ada buku besar yang nggak pakai keterangan sama sekali atau keterangannya kurang jelas, nanti pada saat ada koreksi itu kita juga yang kesulitan. Kesulitan apa? Mencari nominal yang hilang atau mencari nominal yang lebih. Seperti itu, Val. Jadi kesimpulannya, untuk keterangan di buku besar itu fleksibel. Seperti itu. Baik Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Izin Kariska, Boleh. tadi yang ditanyain Karina gimana? aku yang ditanyain S, bukan? SO. SO atau apa? SO, apa itu teh? Itu kalau nggak salah apa ya? SO teh apa teh? Stock of name. Stock of name. Jadi kegiatan perhitungan pekerjaan fisik ya. Oh, stock Jadi of barang name. dagang gitu. Jadi SO itu kata Jadi kegiatan Teh Nina, perhitungan. coba Teh tolong jelasin, saya soalnya belum pernah itu SO. Paling pakai posting atau enggak keterangan langsung. Aku nggak. Ya, aku taunya cuma dikit sih, cuma kegiatan perhitungan persediaan fisik itu. Nah gitu katanya, SO bukannya persediaan. Iya tuh kata Teh Nina juga, SO itu stock of name of persediaan. Jadi perhitungan fisik atau perhitungan secara periodik yang mana pada setiap akhir periode untuk persediaan itu dihitung sisanya berapa gitu. Kalau pakai periodik mah perhitungannya pakai di akhir. Kalau perpetual mah perhitungannya setiap keluar masuk barang itu dihitung gitu. Itu ya Teh? Itu bukan Teh? Iya, itu perusahaan dagang. Yang ada persediaan itu persediaan dagang. Jangan kayak Novel ya, di perusahaan jasa ada persediaan tenaga. Gak ada. Siapa? Jadi yang ada persediaan mah di perusahaan dagang aja. Gak ada perusahaan jasa mah. Kecuali persediaan perlengkapan itu ada. Kalau persediaan tenaga itu nggak ada. Kecuali tenaga kalian bisa habis gitu. Oke, lanjut, ada lagi? Ada lagi guys? Ada lagi? Sok. Ada. Macet lagi kan? Aduh. Jaringan ini pada nyengir juga. Ada lagi yang ditanyain nggak? Ini masih nge-lag ini di sayanya. Ntar ya, tunggu. Itu Coba di chat ada lagi pertanyaan nggak? Ada lagi yang mau ditanyain nih, mumpung ini lagi, mumpung lancar lagi. Maulana Kak mau tanya. itu Kak, Maulana. Oke, sok. Maulana. Sok boleh Maulana. Maulana Ahmad. Gimana? Pak Maul. Halo. Halo. Silakan memperkenalkan diri. Namanya siapa? Berasal dari mana? Muhammad. Ya. Dari Yes. dari mana? Bali. Dari Bali. Win. Oh, Win. Sinyal saya bobrok banget. Sinyal sayanya jelek, bertanya, Kak. guys. Coba diulang. Saya sama sekali nggak dengar, cuman dengar namanya aja. Diulang.
Pengen nangis. Astagfirullahaladzim, parah. Oke. Parah emang bener. Alia. Parah apanya? Win Surakarta. Oke, sok. Pertanyaannya apa di chat aja lah. Nanti saya jawabnya via video. Nanti kalian tonton aja di YouTube ya. Emosi, aduh. Astagfirullah. Kalian kalau nonton ini, aduh. Yang sabar ya kak. Ini muka kalian, tapi suaranya lancar. Ya udah, jangan pakai video aja dulu ya. Coba videonya offin aja semua. Sok, suara aja sekarang mah dulu. Suara aja. Off semua. Coba mau ketik aja. Halo. Efek hujan terus. Jadi dingin kayaknya sinyalnya. Sok, ditulis aja, diketik aja. Nanti saya jawab pakai batin ya. Gak akan saya jawab di lisan. Sok, diketik pertanyaannya gimana Maul. Sembari menunggu Maul, boleh yang lain yang lancar koneksinya. Batin gak tuh? Bobrok banget kelas malam ini tuh sinyalnya. Tapi nggak apa-apa ya, yang penting serunya lah. Kalian bisa ngetawain saya yang sedang terpuruk ini gara-gara sinyal. Sok. Bener harus diganti jadwal. Iya, emang bener harus diganti jadwal ke siang. Ini mah biar malam tuh kalian waktunya pacaran kalau yang punya pacar. Jangan, Deng. Belajar aja lah. Sok. Mana Maul pertanyaannya? Ini lama ini teh. Yang lain yang masih lancar, ada yang mau ditanyain nggak? Kayaknya mah ini sampai jam 9 aja deh. Setengah 8, setengah 9, udah 1,5 jam ya, lumayan ya. Maul lagi ngetik. Oke, Maul, emang ada keterangan sedang mengetik ya? Ada keterangan nggak sih? Kayak WA gitu. Notif baru mungkin Kak. Oke. Gak ada. Sok atuh kalian perasaan. Mainnya perasaan, Izin bertanya Kak. Iya udah diizinin, cuman jaringan yang gak mengizinkan Maul bertanya. Pas Novel malah lancar aja tadi ya. Kemarin kan baru mengerjakan buku besar. Nah, kata dosennya di kolom ref itu diisi JU 1. Maksudnya 1 itu apa Kak? Oke. Jadi jurnal umum gak mungkin hanya 1 lembar kalau di perusahaan besar. Kadang ada 2 lembar, 5 lembar, sampai ratusan lembar. Nah itu makanya harus ada keterangannya JU1, JU2, JU3. 1, 2, 3 dan seterusnya itu adalah keterangan lembar keberapa untuk jurnal umumnya. Kalau misalkan kalian lagi posting jurnal umum lembar ke-5, berarti ketika ada kas yang tercantum di jurnal umum di lembar ke-5, maka kalian tulis keterangan JU strip 5. Kalau lembarnya cuma 1 doang mah nggak perlu pakai strip 1, langsung aja JU aja gitu. Kalau lebih dari 1, misalkan ada 2, ada 3, 4, 5 dan seterusnya, baru pakai keterangan 1, 2, 3 juga. Tapi kalau untuk nggak ada mah, misalkan hanya 1 lembar kayak saya nih di sini. Nah, ini nih jurnal umum kan cuma 1 lembar, maka ya udah langsung aja tulis JU aja. Tapi nggak perlu pakai kata aja juga sih, cuman JU titik, nggak pakai titik juga, JU udah gitu doang. Kalau jurnal umumnya 1, kalau lebih dari 1 wajib pakai strip 1, 2, 3. Itu untuk keterangan lembar atau halaman ke berapa. Seperti itu Pak Maul, bisa dipahami? Yang lain bisa? Oke, mudeng semua. Sip, ada lagi yang mau ditanyakan? Sok, yang banyak pertanyaannya, cuman jangan keluar dari koridor ya. Oke lah.
kalau misalkan nggak ada yang mau ditanyain lagi dari buku besar, saya lanjut bahas ini nih, biar kalian debat lagi masalah jadwal. Kalian mau hari apa? Pokoknya saya mah ngikut aja kalian, cuman tetap keputusan ada di kalian gitu. Sok, udah nggak ada yang mau ditanyain lagi tentang buku besar. Karena untuk prakteknya mungkin pertemuan selanjutnya saya kasih teori praktek, kemudian praktek, dan tahapan-tahapannya itu di pertemuan selanjutnya. Ini teori pun belum selesai sebetulnya karena keputus gara-gara jaringan, banyak ngomong, banyak ngobrol gitu maksudnya. Jadi lumayan 1,5 jam pakai ngobrol-ngobrol yang bermanfaat sih tentunya. Kalau ditulis nama akunnya aja nggak apa-apa kan Kak di keterangannya. Kalau tulis nama akun, kenapa harus tulis lagi nama akun? Karena nama akun itu udah ada di paling atas. Nama akun itu udah ada di sini nih. Jadi udah nggak perlu lagi tulis nama akun. Nah, ini di sini nama akun teh. Sini nama akun, sini nomor akun. Jadi udah nggak perlu lagi di keterangan pakai nama akun lagi. Paling pakai keterangan deskripsi terkait transaksinya transaksi apa. Kalau misalkan pembelian peralatan, tulis pembelian peralatan. Kalau transaksinya pengeluaran kas untuk pembayaran utang, tulis pembayaran utang. Gitu aja sih. Kalau untuk keterangan, tapi kalau untuk nama akun ditulis lagi di sini kayaknya enggak deh. Kenapa? Karena sudah diwakili di sini paling atas. Ini tuh perwakilan dari semua mutasi debit kredit ini, ya. Seperti itu. Lanjut sekarang siapa lagi? Saya izin nanya, sok, udah diizinin. Pokoknya yang mau nanya silakan langsung tanyakan. Kak, mulai pakai buku besar pembantu itu kapan? Kalau buku besar pembantu untuk perusahaan jasa saya nggak pakai. Kenapa? Karena nggak ada supplier ya. Paling ada mitra aja. Tapi untuk mitra nggak banyak. Jadi untuk latihan dasar tuh jangan dulu. Paling nanti di perusahaan dagang. Ketika kita sudah masuk ke materi perusahaan dagang, jurnal khusus, jurnal umum, ada buku besar umum, buku besar pembantu. Nah disitulah bakalan saya ajarkan mengenai buku besar pembantu, ya. Kak, tadi yang mutasi itu gimana Kak? Tadi di aku suaranya putus-putus untuk Brigita. Mutasi yang mana Dek? Debit kredit. Pokoknya gini, untuk mutasi debit kredit itu ketika saldonya debit, saldo debit ketemu mutasi debit ya, maka itu harus ditambah. Pokoknya yang sejenis itu ditambahkan. Sejenis ditambahkan. Kalau beda jenis itu dikurangi. Contoh, debit ketemu debit ditambah, debit ketemu kredit dikurang, kredit ketemu debit dikurang, kredit ketemu kredit ditambah. Jadi debit kredit itu ditambah. Kalau saling bertentangan antara debit sama kredit ketemu berpapasan, itu dikurangi. Seperti itu. Oke, Umi. Kak, kalau nulis urutan akun di buku besar tuh harus urut aset dulu, kewajiban dulu, terus ekuitas Kak? Ya, jawabannya harus sesuai dengan kelompok akun. Setelah sesuai kelompok akun, harus sesuai dengan nomor akun paling terkecil, paling liquid. Kalau di harta lancar dulu, baru harta tetap, kemudian ada other asset atau harta lain-lain. Nah, setelah harta baru tulis kewajiban, setelah kewajiban tulis ekuitas, setelah ekuitas pendapatan, kemudian beban. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 itu nggak boleh ada yang ketukar posisinya. Kadang kalau kita manual ya, nyatet manual atau nulis buku besar manual, ribet ketika ada satu tabel yang kelewat. Pasti itu diselipin di mana aja gitu. Kalau pakai Excel masih mending, bisa delete terus tambahin baris biasanya. Kalau udah manual itu paling ribet. Ya tapi gimana lagi, yang namanya latihan mah nggak apa-apa, salah juga. Cuman untuk kedepannya mungkin harus diperbaiki. Harus nyusun dulu nama-nama akun sih sebetulnya. Jadi mulai dari akun yang dipakai, kemudian kita susun kelompoknya, masuk kelompok apa, urutannya seperti apa. Biar apa? Biar nggak ada yang kelewat. Itu sih, di list dulu daftar akun yang terlibatnya. Di seluruh transaksi itu ada akun apa aja. Oke. Sekarang untuk kayak radio ya, kalau di chat kayak gini tuh kalian gak ada suaranya, aku aja ngomong gitu.
Fadila sekarang. Kemarin UTS disuruh buat buku besar 3 kolom. Nah, buku besar 3 kolom itu yang buku besar rangkap ya, Kak? Iya, buku besarnya rangkap. Jadi ada untuk keterangan, ada yang tanggal, kemudian ada yang mutasi debit kredit, kemudian ada yang saldo. Jadi itu 3 kolom. Yang saldo rangkap lah, yang tadi yang poin keempat. Oh gitu. Oke Kak, terima kasih. Kemudian Olivia, jika saldo pada salah satu akun buku besar, gimana Kak? Maksudnya gimana ini tuh? Jika saldo minus, ini tuh maksudnya. Jika saldo minus pada salah satu akun buku besar, gimana Kak? Tergantung itu minusnya di kelompok apa. Kalau minusnya di kelompok akumulasi penyusutan kan itu pasti minus ya, tapi itu di neraca. Tapi kalau di neraca saldo itu nggak ada yang minus. Paling pahit-pahitnya, ini yang ditanyakan pas mutasinya mungkin ya, bukan pas saldo awal. Jadi gini, ketika ada saldo yang minus itu pindah ruas. Yang tadinya di debit jadi ke kredit. Contoh, misalkan saldo kas akhir, siapa tadi tuh yang nanya tuh? Alivia ya. Saldo kas akhir Alivia per tanggal 27 Januari misalkan 100 juta di debit. Kemudian ada mutasi kredit. Berarti kalau ada mutasi kredit kan pengurangan senilai 200, jangan 200 deng. Kan saldo awalnya 100 juta, ada mutasi kredit 150 juta deh contohnya. Yang 100 juta tadi di debit itu kan positif otomatis. Kenapa? Karena memang saldo normal untuk kas harta adalah di debit. Jadi ketika ada saldo yang minus, jangan ditulis minus atau minus, nggak boleh pakai strip, tapi dipindah ruaskan. Sebesar apa? Sebesar yang diselisihkan. Contoh tadi saldonya 100 juta, ketika terjadi mutasi kreditnya 150 juta, maka selisihnya 50 juta itu disimpan di sebelah kredit. Seperti itu Olivia, jelas ya. Begitupun sebaliknya, kalau saldo awalnya kredit, ketika terjadi mutasi debit ada saldo minus, tinggal dipindah ruaskan aja. Tapi hati-hati, itu harus benar-benar minus, jangan minus-minusan gitu ya Kak. Berarti yang BB kelompok akun itu yang ada 5 itu kan, iya Tri, yang ada 5 harta, kewajiban, ekuitas, pendapatan, sama beban. Itu urutannya nggak boleh kebalik. Terus Nur Alia, berarti yang BB bentuk T kalau ada selisihnya dimasukin ke debit ya Kak, setelah dikurangin debit kredit. Ya pokoknya untuk selisih itu dimasukin ke saldo yang paling besar. Kalau debit lebih besar dari kredit, otomatis simpennya di sebelah debit. Kalau kredit lebih besar dari debit, nanti selisihnya disimpan di sebelah kredit gitu. Elsa, Kak, aku belum maksud saldo akun normalnya Kak, itu gimana ya Kak? Nah, untuk Elsa nanti tonton aja ya di YouTube ya untuk saldo normal, atau tanya aja ke teman-teman gitu. Saldo normal akun, nggak boleh lupa lagi, nanti tonton aja biar lebih jelas. Untuk pengingat saldo normal akun, nanti untuk Elsa silakan chat di grup, minta link buat saldo normal itu seperti apa pembahasannya, ada di YouTube biar lebih jelas, biar lebih panjang ya. Ada juga cara mengingat yang simple dan memang mudah untuk diingat, cara cepatnya lah. Terus yang saldo akhirnya minus dan udah diubah debit kreditnya, kalau di neraca tetap gitu ya Kak? Iya, tetap gitu, cuman nggak ada yang minus. Kata kakak tadi bilang bahwa saldo itu nggak ada yang minus, cuman ada pindah ruas aja. Nah nanti ketika masuk ke apa itu teh, saldo, neraca saldo itu ya udah tulisnya sebelah kredit aja, tapi nanti di neraca, maksudnya di neraca ya, di neracanya tetap kayak gitu kalau nggak ada mutasi lagi. Jadi kita nggak boleh mengada-ngada, transaksi. Kalau minus ya udah minus aja ya. Kadang kita sebagai mahasiswa pengen laporan keuangan teh laba aja terus. Ketika ada soal yang hasilnya rugi teh, ini kenapa kok rugi? Salah mungkin, padahal emang hasilnya rugi gitu. Seperti itu ya. Udah, nggak ada lagi yang mau ditanyain?
Udah, alhamdulillah. Masih ada. Kalau neraca saldo nggak akun normal jadi nggak apa-apa kak. Maksudnya? Kalau neraca saldo nggak akun normal jadi nggak apa-apa kak. Maksudnya gimana dek? Nggak akun normal? Nggak akun normal kayak gimana? Jadi yang masuk nggak kak suara saya? Masuk. Nah tadi kan kata Kak Risa yang hasil saldo akhirnya minus. Kalau di neraca saldo itu yang hasilnya minus tadi udah dilawan, diubah debit kreditnya itu tetap gitu. Iya, Kalau di neraca saldo. iya tetap gitu aja. Nanti juga bakalan balance Kan sendiri. saya pernah ketemu kasus yang hasil saldo akhirnya itu minus kak, terus di neraca saldonya saya buat minus, nggak ubah di kredit atau debit gitu. Iya, salah itu. Oh, jadi nggak akun normal itu nggak apa-apa ya kak? Nggak apa-apa. Nggak akun saldo normal. Nggak apa-apa. Berarti itu artinya adalah minus. Jadi yang di kredit itu belum tentu bertambah, yang di debit pun belum tentu bertambah. Ketika ada perpindahan ruas masing-masing berarti ada kontra gitu. Kontra itu artinya ini nih, kontra teh tidak sesuai dengan yang seharusnya. Contoh, apa ya? Ya yang tadi lah, kas. Misalkan saldo normalnya debit, tapi karena ada pengeluaran yang lebih banyak daripada saldo kas, otomatis saldo kasnya kan bakalan berkurang. Yang mana berkurangnya nombok gitu. Nanti bisa aja sih pembayarannya dari apa? Dari harta tetap, misalkan ada penjualan harta tetap karena mungkin perusahaannya itu kolaps apa gimana lah, atau terjadi kesalahan hitung juga bisa. Cuman itu nggak aneh sih, ketika ada perpindahan ruas itu nggak aneh. Memang ada soal-soal yang seperti itu deh, jadi nggak perlu kaget ya. Nanti ketika adek sudah posting ke apa tadi teh, neraca saldo, ya udah simpan aja sesuai posisinya masing-masing. Nggak boleh dipindahin atau nggak boleh pakai keterangan lain-lain kayak tanda minus, itu nggak boleh. Ya udah, kalau di kredit, kas di kredit, udah kredit aja di neraca saldonya. Itu ya Marcella. Iya kak, terima kasih kak. Oke, sama-sama. Udah nggak ada lagi? Udah, alhamdulillah. Yuk, udahan dulu. Udah ya. Udah. Oke. Udah, siapa tuh yang marah? Oke, sip, kalau kayak gitu kita ketemu lagi jadinya malam apa ini? Malam apa? Hari apa? Jam berapa? Biar ini. Coba nanti saya vote aja deh. Kalian kasih pilihan aja. Kalian misalkan ngasih pilihan. Kalian yang ngasih pilihan, kalian juga yang pilih sendiri gitu. Biar apa? Biar enak lah. Ini kesepakatannya untuk bersama, kebaikan bersama juga. Karena kita adalah tim. Kalau tim kan harus bekerja sama. Jangan saling apa? Jangan saling menguatkan. Harus saling melemahkan. Enggak deh. Harus saling bekerja sama. Kalau tim tuh nggak boleh. Nah, saling menyayangi. Kode ke siapa tuh? Oke. Jadi gitu ya. Kalian nanti bahas aja. Sok lah, terserah kalian sepakatnya hari apa. Kalian yang ngasih pilihan, kalian yang menyepakati. Sok belajar dewasa, anggap aja ini kelas kalian. Nah, saling kenal dulu, mantep. Karena itu kelas tuh paling worth it gitu. Selain kalian dapat ilmu, selain kalian kenal saya yang famous people gitu kan. Kalian juga bisa mengenal mahasiswa lain dari berbagai daerah, kampus lainnya. Siapa tahu kan bisa menjadi mitra ke depannya. Kita ambil sisi positifnya. Wah. Entah itu ya. Nanti bakalan ada soal latihan buat buku besar. Ada nanti buat latihan buku besar, cuman di pertemuan depan aja ya, biar nanti materinya saya selesaikan dulu karena ini belum selesai materinya, baru sampai seperempatnya mungkin. Setengahnya karena setengahnya lagi belum nyampe, keburu waktunya habis juga. Padahal kalian lagi semangat-semangatnya ya malam ini karena udah lama gak ketemu saya. Berapa hari. Ya gitu aja. Kalian
sepakati jadwalnya malam ini, boleh malam ini aja lah, biar ini kalian sok debat. Nanti cari jalan keluar sendiri ya. Saya tunggu jawabannya malam ini. Untuk jadwal fixnya kapan, laporan ke saya. Oke? Oke nggak? Siap kakak. Siap. Oke, sok yang cowok-cowok kalian jadi pemimpin. Ya, kalian yang jadi ininya, monitornya. Kan arijalu qawwamuna 'alan nisa gitu kan, asik. Seminggu 3 kali ya. Seminggu 3 kali. Yang cowok-cowok kalian kasih ini arahan buat cewek-ceweknya ya. Cowok-cowok ada berapa sih? Cowok-cowok, cowok nggak ada. Hadir. Nah, nanti Noval, Maul, terus siapa lagi ya? Ini teh namanya ada fotonya cuman nggak kelihatan. Cowoknya cuma Novel. Cowoknya cuma Noval yang jawab, yang lain cewek. Wahyu, tuh ada Wahyu, ada siapa lagi ya tadi teh? Hakemal kalau nggak salah mah. Hakemal ada. Pokoknya mah cowok-cowok nitip jadwal fiksasi siang ya. Boleh pagi, boleh siang, boleh sore. Intinya jangan malam. Kenapa? Karena hambatannya ada di sinyal. Karena sekarang musim hujan, mungkin nggak tahu kenapa Telkomsel memang lagi down terus. Nggak tahu kenapa ya, saya nggak tahu. Karena ya Novel ya, kalau kita kelas siang ya, kalau privat pribadi nggak pernah ada hambatan ya Novel ya. Alhamdulillah lancar Kak. Nah kalau siang tuh lancar. Tuh teh Nina juga udah lama nggak privat nih. Teh Nina kalau siang lancar ya kelas kita. Mana ya Teh Nina? Oh, lancar banget. Tuh kalau malam nggak tahu ini kesendat-sendat terus sinyalnya. Jadi lebih baik untuk kebaikan kita bersama. Dan saya khawatirnya apa? Khawatirnya ada sebagian yang mudeng, ada sebagian yang nangkep materi, ada sebagian yang kesendat-sendat tuh ya setengah-setengah fahamnya. Sedangkan goal orientasi kelas kita adalah faham semuanya. Meskipun itu terbayang nggak mungkin, tapi menurut saya nggak ada yang nggak mungkin. Semua pasti mungkin. Ya, itu aja paling. Ya Noval, saya titip ke Noval aja lah untuk jadwal. Noval? Halo Kak. Nanti. Boleh, insya Allah. Nanti ditolong ini aja, tolong diarahin teman-temannya buat kesepakatan jadwal mau hari apa. Kira-kira baiknya hari apa, jam berapa. Tapi nggak boleh ada yang merasa dikesampingkan kepentingannya. Harus sama-sama harus sama-sama ikhlas, ridho. Dan nanti kalau ada yang berhalangan satu hari nggak hadir, misalkan karena ada keperluan, itu bisa di YouTube. Yang penting penjelasan materi nyampe, nggak ada kendala jaringan lagi kalau siang. Oke? Itu aja paling untuk pertemuan malam ini. Terima kasih atas keseruannya, seru banget malam ini tuh, nggak tahu kenapa. Seru banget, tapi selalu seru sih. Ya, gitu aja. Saya pamit undur diri. Ya, sama-sama. Jangan dulu makasih, saya belum tutup. Saya pamit undur diri. Izin untuk mengakhiri kelas malam ini. Ya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya hari Selasa. Kalau nggak ada jadwal perubahan. Kalau ada jadwal yang berubah, silahkan konfirmasi ke saya nanti. Ya. Kemudian mohon untuk mengambil kesepakatan bersama. Sip, kalau kayak gitu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Rizka. Makasih Kak. Sama-sama cantik gantengku, adik-adikku. Waduh, kakak-kakakku yang uwu. Ya, sama-sama. Sok, silakan. Out. Udah, saya juga mau out. Dadah.